warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta Ibu Wakil Kepala Sekolah yang ulun hormati. Yang terhormat juga Bapak Ibu Dewan Guru serta staf pelaksana yang ulun hormati. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak dan Ibu semua untuk bisa berhadir di kegiatan diseminasi budaya positif yang mana guna untuk menyelesaikan tugas dari pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Kita langsung sajalah Bapak dan Ibu masuk ke dalam materi pengantar. Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan penting budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utamanya. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di sana ada stimulus responnya dan ada teori kontrolnya. Jadi stimulus respon yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya berbeda. Sedangkan semua stimulus respon yang kedua ada semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya gambaran berbeda. Dan yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang ke-6, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ke-7, pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang itu ada di teori kontrol. Disiplin positif itu adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan sebagai pendidik itu kita bisa bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Itu ada profil pelajar Pancasila, ada proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ada profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya
manusia. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada penguasaan. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kesenangan. Dan yang keempat ada kebebasan. Yang mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik dengan menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia itu tersebut. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia untuk kebutuhan bertahan hidup meliputi makanan, tempat tinggal, kesehatan, rumah, keamanan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga ada penguasaan, yaitu untuk diakuinya kebutuhan kita atas prestasi dan keterampilan yang didengarkan dan dihargai. Nah, yang keempat kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Dan yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, lanjut. Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sedangkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Itu ada identitas gagal, ada identitas sukses, ada hukuman, disiplinnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat di layar proyektor. Kita lanjut. Nah, ini ada juga hukuman konsekuensi dan restitusinya. Ada banyak ya Bapak Ibu ya mengenai hukuman dan konsekuensi atau restitusinya. Ini juga. Nah, sekarang ada posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ya Bapak Ibu ada beberapa posisi kontrol yang untuk saat ini kan hanya tahu pas pendidikan ini ternyata ada 5 posisi kontrol guru, dan kita pasti sudah melakukan 5 posisi kontrol guru tersebut. Yang pertama bisa ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru ini dicontohkan sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, kata si guru ini. Lalu ada juga yang melakukan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Misalkan, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak, kata si ibu guru ini. Jadi ada 2 sebenarnya Bapak Ibu posisi kontrolnya. Sekarang ada sebagai teman. Ini kasusnya sama, tapi di sini kata gurunya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu seperti memposisikan diri guru itu sebagai teman Bapak Ibu. Lalu yang keempat ada pemantau. Pemantau di sini guru bisa bertindak sebagai atau mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, yang terakhir, ini kebanyakan kita harus memposisikan kita sebagai manajer Bapak Ibu, supaya kayak manajer si peserta ini. Contohnya ada, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Contohnya manajer, ya, buat nanti sering memposisikan diri berbagai posisi kontrol. Nah, ini ada contoh posisi kontrol seperti ini.
Kontrol ngantuk. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu, posisi kontrol apakah diri kita di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ya itu Bapak Ibu yang tahu? Kedua, Boleh acungkan tangannya. membuat rasa bersalah, Bu. Pakai mic Pak dan siapa namanya Bapak? Belum ya? Iya, itu sebagai membuat rasa bersalah. Dari mana Pak itu pengetahuan? Dari kecewa, rasa kecewa itu kan membuat anak murid itu rasa bersalah banget. Kucing tahu tentang makanannya. Itu pantun Bapak ya. Pasti jawab. Ya, lalu yang kedua, Kaliku dulu marakit. kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada yang tahu posisi apa Bapak Ibu? Ke kanan pulang. Ikhlas nak? Sebagai apakah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, ataupun penghukum karena itu udah nilai Bu, dia mendapatkan nilai. Oh iya, itu berarti sanksinya ya Bu? Iya, sebagai untuk mendapatkan nilai. Iya. Dan itu bukan untuk ikhlas nak. Nah, sekarang ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ulun ingin bertanya kepada Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas berbedakah sama Bapak Ibu? Beda. Nah, bedanya dari mana Bapak Ibu? Dari keyakinan. Nah, ya kalau keyakinan apa itu? Itu sudah ada peraturan, lalu dia meyakinkan. Kalau keyakinan berarti kita sama-sama meyakini bahwa itu keputusan bersama. Kalau yang peraturan kelas berarti itu semua dipaksakan untuk mentaati. Nah, kalau keyakinan kan berarti kita sama-sama yang melaksanakan dengan semua tujuan dengan tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu pengen ini ulun setuju Bu. Kalau dari ulun sendiri kan keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini dengan menggunakan kata yang positif. Sedangkan peraturan kelas yaitu identik dengan sanksi pastilah Bu. Iya, perlakuannya. Yang seperti kata jangan, dilarang itu merupakan peraturan kelas. Jadi yang mendapatkan pendidikan berguna ini Bu, kurikulum Merdeka itu diharuskan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Iya, diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau kurikulum itu budaya ini. Iya. Merasa terbebani lah. Lanjut nih Bapak Ibu ya. Bukan keyakinan kelas. Nah di sana ada keyakinan kelas 8A Bu, yang ulun aku dari kelas ulun sendiri. Yaitu ada yang pertama masuk ke kelas tepat waktu atau disiplin. Yang kedua ada saling menghormati antar teman. Yang ketiga selalu jaga kebersihan ruangan. Yang keempat dengarkan guru dengan seksama. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah selesai pembelajaran. Nah, kalau keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak dan berupa pernyataan saja, dibuat dengan pernyataan yang positif dan kata-katanya itu mudah diingat dan sedikit sesuai dengan kondisi di kelasnya. Lalu ada semua siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti itu. Lanjut. Sama lah kawan kesepakatan. Nah ini sama Pak, kan keyakinan sama kesepakatan itu sama-sama disepakati dan diyakini loh Pak. Ini ya sama Pak. Yang berbeda itu dengan peraturan kelasnya. Di sini ada segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan yang dapat dilakukan guru untuk melakukan sebuah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yaitu dia ada tahapannya, ada 3 ya Bapak Ibu ya, kalau segitiga restitusi. Jadi kita tuh menyelesaikan sebuah masalah di kelas itu bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Pasti Ibu Hasna pernah mendengar Pak segitiga restitusi ini dalam kami melakukan ya pastinya. Tapi belum tahu itu apa namanya mungkin. Nah, yang pertama itu ada kita harus menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Baru menanyakan keyakinan dulu, baru melakukan validasi tindakan yang salah, lalu menstabilkan
identitas. Nah, yang mana kita kan sekarang tidak boleh lagi katanya Pak, ada peraturan kelas yang lebih tepatnya itu di kurikulum merdeka itu keyakinan kelas atau dengan kesepakatan kelas Pak. Oke. Jadi yang ulun buat di keyakinan kelas di lapangan itu ada yang pertama masuk ke kelas tepat waktu, yaitu disiplin. Yang kedua saling menghormati antar teman. Yang ketiga selalu jaga kebersihan ruangan. Yang keempat dengarkan guru dengan seksama. Yang kelima berdoa sebelum dan sesudah selesai pelajaran. Jadi di keyakinan kelas ini Pak dia bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalau di peraturan kelas itu biasanya ada yang disebut dengan kata dilarang, jangan, nah itu tidak boleh katanya Pak di kurikulum merdeka saat ini. Lanjut. Nah, karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses bisa dikatakan sebagai kayak berbuat salah itu tidak apa-apa kata si gurunya, itu merupakan kata-kata untuk menstabilkan identitas. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ada juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tuh kayak kita sebagai gurunya Bapak Ibu mengatakan yang seperti contoh yang ada di proyek kali itu. Termasuk semua itu adalah menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu, kita masuk dulu. Iya, lanjut lagi. Nah, yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan si murid. Contohnya dengan perlakuan kita seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu merupakan ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan, menghubungkan sikap anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinannya. Nah, di sini ada praktek ulun dengan anak peserta didik kelas 8 aku. Aku suruh anakmu asal dulu, anakmu aku salah. Bos. Misalkan ada waktu nanti ini ada mau buka kayaknya lagi kita lah. Nah, mulai kita 40 mau sama lanjut. Nah, sudah sampai di penutupan kita Bapak Ibu. Ya, Siap-siap makanan. dalam Tapi mengantuk menangis penutupan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, sekian dari presentasi ulun, dan apa ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian? Jadi silakan sebelum ulun duduk. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali presentasinya. Iya. Belum menikmati materi-materinya tadi. Yang masalah restitusi tadi Bu. Nah, belum masih tentang mungkin ada itu. Tujuan restitusinya apa Bu? Tujuannya mungkin dia bisa tujuan dari restitusinya Bu.
kita melakukan 3 hal kan dari situ itu melakukan validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan akhirnya tuh, nah tujuan dari ini melakukan ini tujuannya apa? Kita kan ketahui bahwa adanya segitiga institusi ini karena anak melakukan kesalahan, nah pulang ya, lalu muncul penyelesaian dari 3 ini. Tujuan akhirnya baik. Seperti apa akhirnya? Nah, kalau Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ulun coba menjawab. Ini kan ini segitiga restitusinya adalah kayak berupa langkah ya Pak, tahapan untuk kita menyelesaikan sebuah masalah dalam di kelas ataupun di sekolah yang menggunakan tahapan 3 itu. Nah, tujuannya itu sebenarnya Pak untuk kayak menyelesaikan Pak, tapi ujung-ujungnya itu kita disuruh untuk menanyakan kayak melalui peserta didik ini, nah mulai kayak mentes lah kesalahannya, menanyakan kayak keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya itu, nah dan tujuannya itu membuat peserta didik ini paham arti dari keyakinan kelas itu dengan mengulasnya kembali dengan kejadian yang dia langgar. Ibu kan nggak mereka. Nah, adalah maksudnya itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terima kasih Ibu Satu membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Haidar. Untuk menciptakan kondisi. Iya. Melatih anak atau siswa supaya lebih mengenal, memperbaiki dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Mungkin kita bisa menerapkan nanti. Amin. Ya. Paling kita di keseharian masih bisa melakukan segitiga restitusi ini yang baik orang yang tahu. Nah, ini betul. Walaupun barang bukti seperti bahasanya baru tahu. Iya, bahasanya ketinggian. Iya. Ini bahasanya segitiga restitusi. Oh ini harus yang menambahkan. Misalnya anak datang terakhir, kita pakai dulu masalahnya mereka terancam kelok. Terima kasih. Baiknya pangkat bangun baiknya. Iya. Ingin anak terakhir, kalau terakhir tak boleh datang. Apa masalahnya ini terakhir? Apa penyebabnya? Ini karena satu begini, karena satu begini. Jadi setelah berkelahi sudah terjadi sesuatu. Jadi ini apa nih? Atau bagaimana setelah ini? Ulun ini dimulai maafan. Artinya kita tidak memunculkan ide kita, tetapi dia memunculkan idenya. Akhirnya timbul di situ anak menciptakan kondisi yang untuk memperbaiki kesalahannya. Ini sudah terjadi, tahu akhirnya dipanggil, kira masih dapat poin, dapat apa semuanya ada terkait. Akhirnya dia memunculkan ide sendiri. Akhirnya setelah dia bermaafan tanpa kita suruh, kita cuma fasilitasi. Setelah bermaafan, ada terus bakal berjalan masuk ke gantinya. Nah, kondisinya berubah dari pertama umur jadi akhirnya dalam hal ini. Itu kok tapi dia paham ya bahasanya ya. Terima kasih Dunia yang memberikan informasi itu segitiga restitusi tadi. Itu saja beberapa bahasanya Bahasa ilmiahnya. Ya Allah baru tahu juga di kerja pas sebenarnya di sini agen. Aku nggak mau. Aku mana bisa kepala begini. Adakah lagi Bapak atau Ibu yang ingin sharing nggak atau memberikan saran nggak atau apa? Ya. Cukup kalau itu cukup. Masih mantap. Ya, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu guru yang berkenan berhadir dan membantu pelaksanaan diseminasi ulun ini. Untuk terima kasih. Salah hilap ulun mohon maaf. Ulun akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak